Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa Mokodompit, NIM B2306911, mahasiswa S1 Kebidanan Mega Buana Palopo, kelas 02H. Nah, video kali ini aku akan menjelaskan tentang materi pelayanan promotif dan preventif IMS atau infeksi menular seksual pada masa nifas yang ditugaskan oleh dosen Ibu Rismawati SST MKes. Nah, sebelum saya menjelaskan definisi dari IMS, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan promotif dan preventif. Istilah promotif itu diartikan sebagai peningkatan. Nah, promotion of health yang terjemahan aslinya adalah promosi kesehatan, yang merupakan tingkatan pencegahan pertama yang oleh para ahli kesehatan masyarakat di Indonesia diartikan sebagai peningkatan kesehatan. Jadi, upaya promotif itu adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promotif. Nah, sedangkan preventif itu diartikan sebagai pencegahan. Jadi, yang dimaksud dengan preventif kesehatan atau upaya kesehatan preventif yaitu suatu upaya melakukan berbagai tindakan untuk menghindari terjadinya berbagai masalah kesehatan yang mengancam diri kita sendiri maupun orang lain di masa yang akan datang. Nah, upaya preventifnya adalah suatu kegiatan pencegahan suatu masalah kesehatan atau penyakit dan gangguan kesehatan. Sedangkan pengertian dari IMS atau infeksi menular seksual adalah infeksi yang disebabkan lewat hubungan intim baik secara vaginal, anal, dan Nah, IMS ini disebabkan oleh lebih dari 30 bakteri, yaitu virus, parasit, jamur yang berbeda, di mana dapat disebabkan melalui kontak seksual dan kebanyakan infeksi ini bersifat asimptomatik atau tidak menunjukkan gejalanya sama sekali. Nah, adapun jenis penyakit infeksi menular seksual ini yaitu HIV, sifilis, gonorrhea, dan herpes. Nah, adapun kondisi infeksi menular seksual pada ibu menyusui atau ibu masa nifas yaitu yang pertama, jika ibu terdeteksi HIV maka jangan sama sekali menyusui bayinya karena bisa menularkan virus ke bayi. Dan jika ibu menderita chlamydia, gonorrhea, atau HPV, maka ibu diizinkan untuk menyusui. Dan jika ibu mengalami trichomoniasis, maka dianjurkan untuk pengobatan terlebih dahulu. Dan jika ibu menderita sifilis dan herpes, maka ibu dapat menyusui selama bayi dan peralatan pompa tidak menyentuh bagian yang sakit atau bagian yang luka. Nah, apa layanan integrasi yang kita lakukan untuk menentukan bahwa ibu hamil ini terdeteksi IMS atau infeksi menular seksual? Nah, yang pertama kita lakukan yaitu melakukan deteksi dini pada ibu nifas dengan keluhan IMS. Karena sebagian besar IMS pada wanita itu tanpa ada gejala. Jadi setiap ibu nifas dengan keluhan IMS itu harus dilakukan pemeriksaan IMS. Dan setiap ibu nifas yang ditemukan dengan gejala IMS itu dilakukan pengobatan IMS. Kemudian integrasi layanan yang kedua yaitu melakukan penapisan atau screening untuk mengetahui jenis dan gejala yang dikeluhkan ibu. Nah, ini bertujuan agar jenis IMS lebih cepat kita ketahui dan setiap ibu nifas dengan gejala IMS itu kita anjurkan agar membawa pasangannya untuk dapat diperiksa bersama-sama. Layanan IMS infeksi menular seksual yang ketiga yaitu kita sebagai petugas kesehatan melakukan pengobatan pada ibu dan suami. Jadi sebelum pengobatan dilakukan kita melakukan dulu konseling terlebih dahulu kepada ibu dan kepada suami dan menganjurkan selama pengobatan IMS harus mematuhi beberapa yang harus dicegah infeksi menular seksual pada masa nifas, yaitu yang pertama
pertama, menggunakan kondom saat berhubungan seksual, kemudian melakukan pemeriksaan rutin ke dokter selama masa nifas, dan segera obati jika ditemukan gejala infeksi. Kemudian melakukan edukasi kepada pasangan tentang pentingnya pencegahan infeksi menular seksual dengan cara yang tadi ya, yang saya sudah sampaikan, untuk menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan area genitalnya. Jadi itu hal-hal yang harus dicegah ketika terjadi infeksi menular seksual pada masa nifas. Demikian penjelasan tentang pelayanan promotif dan preventif infeksi menular seksual pada masa nifas. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk ibu-ibu di masa nifas dan ibu-ibu menyusui, dan dapat menghindari atau mencegah hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya infeksi menular seksual. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.